Pada hari itu, orang-orang yang dekat sungai Tigris dan sungai Efrat berkumpul dan berpesta pora. Ya, mereka sedang mengadakan upacara pemujaan bagi Tuhan-Tuhan mereka. Mereka adalah kaum Bani Rasib dari bangsa Armenia yang hidup di wilayah Mesopotamia, Irak. Mereka membawa persembahan dan mengadakan ritual-ritual yang dipimpin oleh pemuka-pemuka agama mereka serta dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Darmasil. Setiap tahun, kaum Bani Rasib selalu mengadakan upacara perayaan hari besar Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka. Mereka selalu membawa persembahan sesajian berupa makanan atau pengorbanan hewan-hewan, bahkan manusia, termasuk perempuan-perempuan. Tuhan-Tuhan agung mereka ciptakan sendiri dari batu marmer, 5 buah patung besar yang mereka beri nama Wad yang paling besar, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr yang paling kecil. Selain memberikan persembahan sesajian buat berhala-berhala mereka juga melakukan ritual yang menjijikan dengan menggilir perempuan, menjadikan pesta seks bagi mereka. Ketika mereka sedang sibuk dengan ritual agung mereka, tiba-tiba mereka mendengar sebuah teriakan yang lantang kepada mereka dari arah bukit. "Hentikan, wahai Bani Rasib, apa yang kalian lakukan? Seharusnya kalian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Esa, Tuhan kita semua." Tentunya orang-orang di sana, kaum Bani Rasib dan rajanya Darmasil, murka. Lalu Raja Darmasil berkata, "Siapa orang itu? Berani-beraninya." Kemudian salah satu pengawal dari mereka menjawab, "Dia Ibnu Lamak, Tuan. Dia itu orang gila." Karena teriakan itu, seketika patung-patung kecil yang ada di belakang patung-patung besar itu roboh berserakan, dan patung-patung besar pun hampir-hampir saja terjatuh. Lalu, siapakah sebenarnya Ibnu Lamak itu? Dan siapa pula Raja Darmasil? Dan mengapa Bani Rasib menyembah patung Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr? Saksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumal qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan bersama pasangannya Sayyidatu Hawa. Setelah mereka diturunkan oleh Allah ke dunia, mereka melahirkan beberapa anak yang berpasangan kembar. Ada yang mengatakan 40 pasangan, dan ada pula yang mengatakan lebih dari itu. Di antara anaknya ada yang bernama Qabil dan Habil. Di antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pasangan Habil lebih cantik daripada pasangan Qabil. Habil menikah dengan Iklimah, sedangkan Qabil menikah dengan Labuda. Habil yang seorang pengembala lebih Allah terima kurbannya dibandingkan Qabil kakaknya seorang petani, karena Habil
lebih tulus berkurbannya dibandingkan kakaknya Qabil yang serakah. Semenjak saat itulah Qabil menaruh dendam dan iri dengki terhadap saudaranya Habil. Lalu kemudian iblis menghasut, membisiki dan memprovokasi Qabil untuk melenyapkan saudaranya Habil dengan cara membunuhnya. Dan terjadilah pembunuhan itu, pembunuhan Qabil terhadap saudara mudanya Habil. Itulah awal mula pertumpahan darah manusia di dunia. Kejahatan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Dari Qabil inilah lahir generasi-generasi yang disebut dengan Bani Qabil, dan Bani Qabil melahirkan keturunan-keturunan Bani Rasib. Dari Bani Rasib lahirlah Raja Darmasil. Dengan kata lain, Darmasil adalah cucunya Qabil. Silsilah garis keturunan Darmasil adalah Darmasil bin Pumail bin Zaiz bin Qabil bin Adam. Darmasil adalah orang pertama yang membuat khamr dari perasan anggur, serta orang pertama pula yang mengadakan perjudian. Dia senang hidup bermewah-mewahan, bergelimpangan emas dan gaun-gaun indah. Bani Rasib mengenal Tuhan-Tuhannya, Wad dan yang lainnya itu dari Bani Qabil. Wad, Suwa, Yakut, Ya'uq itu adalah masih saudaranya Qabil, anak Nabi Adam. Sementara Nasr itu adalah anaknya Wad, cucu Nabi Adam. Berbeda dengan Qabil, Wad dan saudaranya serta anaknya yang bernama Nasr itu adalah orang-orang soleh yang hidup pada zaman itu, yang mengajarkan ajaran Nabi Adam kepada anak cucunya, termasuk anak keturunan Qabil. Mereka berdakwah ke Bani Qabil dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan setelah Nabi Idris diangkat ke langit, sementara Wad meninggal dunia, betapa Bani Qabil merasa kehilangan panutannya, sehingga mereka hampir setiap hari meratapi kuburannya Wad bin Adam. Lalu iblis menjelma jadi manusia, dan dia pun melakukan tipu daya, ikut meratapi kuburan Wad, kemudian bertanya, Apakah kehilanganku ini sama apa yang dirasakan oleh kalian? Bagaimana kalau kita membuat patung sebagai bentuk kenang-kenangan terhadap Wad, agar kita ingat terus nasihat-nasihatnya? Dan dibuatlah patung di tengah-tengah kota. Dan setelah kematian Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr pun mereka melakukan hal yang sama. Berganti generasi berikutnya, mulailah berubah. Mulai ada pengultusan sebagai wasilah pengiriman doa dengan membawa beberapa makanan kesukaan mereka dahulu. Di antara mereka ada yang meminta kepada Wad dan yang lainnya, "Wahai orang-orang soleh, aku tahu dari kakek moyangku. Tolong sampaikanlah permintaanku ini kepada Allah, dan aku bawakan makanan-makanan kesukaanmu dahulu sebagai tanda terima kasihku kepada kalian semua untuk menyampaikan permintaan doaku kepada Allah." Berganti generasi berikutnya, maka berubah pula lah keyakinan mereka terhadap patung-patung itu menjadi pengultusan total, ditambah tipu daya iblis yang menjelma menjadi manusia. Dan dia berkata, Wahai Bani Rasib, apakah engkau tahu siapakah mereka ini? Aku hidup bersama nenek moyang kalian, dan aku adalah orang yang paling tua. Aku paling tahu mereka ini siapa. Merekalah Tuhan-Tuhan kita semua.
Semenjak saat itulah Wad dan yang lainnya mereka sembah dan puja-puja menjadi Tuhan. Dan di sanalah Ibnu Lamak diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah ke Bani Rasim. Ya, dia adalah Nuh alaihissalam, Ibnu Lamak bin Matusalih bin Idris alaihissalam bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Nabi Sid alaihissalam bin Adam alaihissalam. Pada usia ke-450 tahun, Nabi Nuh alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi rasulnya. Nabi Nuh pun berdakwah ke Bani Rasim untuk menghentikan pemujaannya terhadap patung-patung itu. Begitu kuatnya pengaruh Raja Darmasil terhadap kaumnya, sehingga sulit sekali Nabi Nuh menyeru mereka untuk bertauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekalipun Raja Darmasil telah tewas, namun mereka tetap saja tidak menghentikan pemujaan terhadap patung-patung atau berhala-berhala itu. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Nuh ayat 23. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Yang artinya, dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Apalagi setelah mereka dipimpin oleh dua keturunan dari Darmasil, mereka semakin jauh dari Allah dan semakin parah. Setelah berdakwah selama 500 tahun dan usia Nabi Nuh sudah mencapai 950 tahun, Bani Rasim tidak berubah. Hanya 80 orang kurang lebih yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh, sehingga mereka diajab oleh Allah dengan banjir yang besar. Itulah sepenggal kisah awal mula penyembahan berhala. Dan dari Darmasila, awal khomer dan perjudian ada di dunia. Terima kasih jazakallahu khair kepada Ikhwafillah yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika ada perbedaan narasi atau cerita, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.